Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Rizky Syamtiaji. Saya akan mengerjakan tugas pertama DS mata kuliah DSS Education Support System dari Pak Tom dengan mengajar Pak Tom. Ya, soalnya ini soalnya, dan kemudian soal ini sudah saya jawab terlebih dahulu di Excel seperti permintaan Bapak. Nah, ini adalah jawaban saya. Kemudian ada tabel alternatif di setiap kriteria. Tabel alternatif kriteria ini saya ambil dari mana? Tabel ini dari mana saya ambil? Ini adalah dari sini. A1, A2, A3, A4 ini dari sini, yakni A1, A2, A3, A1 sebagai membeli box, A2 sebagai membeli tanah, A3 menjadi sarana teknologi informasi, A4 pengembangan produk baru. Kemudian C1, C2, C3, C4, C5 ini dari mana? Ini dari sini. C1 itu harga ya, C2, C3, C4 dan C5. Kemudian nilai-nilai ini dari mana? Nilainya saya mengasumsikan sendiri sebagai contoh. Untuk mengerjakan ini saya mengasumsikan sendiri 205, 800, 250. Ini apa sih maksudnya? Ini R11 ini apa sih? R11 ini adalah keterangan dari R11 ini adalah A1 kriteria 1. Jadi yang tadi A1 ini apa? A1 ini kan untuk membeli mobil box dengan kriteria 1, harganya berapa? Sekian 275. Kemudian min, kan udah min karena dia ini biaya kan, untuk mengeluarkan biaya 275, 800, 200. Ini ada tulisannya 275, 800. Ini dari mana? Dari sini, dari sini 275 ini dari mana nih? 275 di sini, ini dari sini, karena R11 itu ini nilainya 275, 250. Kenapa 250? Karena di sini karena di min, karena di sini ada tulisan min 205. Oke, dan dihasilkan menjadi 1,1 dan seterusnya. Jadi kalau misalkan ada R12 ini berarti A1 kriteria kedua, ya kan. Kemudian ini nilai diambil dari sini, tergantung di sininya apakah ini max, berarti nilai terbesar yaitu 200, berarti di sini 200, hasilnya segini dan seterusnya. Kemudian ini R21 berarti A2 kriteria 1. Kemudian ini ada R31 berarti A3 kriteria 1. Ini ada R34 berarti A3 kriteria keempat. Lanjut, kemudian ada R42. R42 ini apa? Yaitu adalah 4 kriteria kedua dengan nilai 100. Nilai 100 sama seperti di sini, dan nilainya 100 ini karena max, dari ini ada 200 dibagi jadi 0,25. Kemudian dari hasil normalisasi ini ya dijadikan normalisasi terus hasil normalisasi. Jadi kecil lagi, lebih sederhanakan lagi dengan nilai-nilai dari sini. Ini nilai ini dari mana? Dari 0,75 ini dari mana? Ya, ini dari hasil normalisasi tadi. Dari sini nih. 1,1, 0,075, 0,667, 2, 0,67 ini jadi satu baris. Jadi ini 11, 103, 67, 2, 67. Ini kemudian ada 3,2, 1, ini baris bawahnya 3,2, dan kemudian ini ada 1, 0,05, 111, ini di baris bawahnya lagi ketiga. Kemudian ada 1,6, 0,5, 111, 0,067 ini di sini di baris paling bawah. Ini hanya penyederhanaan dari hasil normalisasi yang telah kita lakukan di sini. Oke. Kemudian dari hasil normalisasi yang telah kita sederhanakan, diapakan lagi selanjutnya? Selanjutnya kita akan proses perankingan nih. Ada proses perankingan. Ini V1. Ini V1
V1, V2, V3, V4 ini apa? V41 ini sama halnya dengan A1, A2, A3 dan A4 yang sebagai keterangannya sebagai ini. A1 itu membeli mobil box, membeli tanah, sarana teknologi informasi, pengembangan produk. Nah, kemudian ini ada 0,25 kali 1,1. 0,25 ini dari mana? 0,25 ini dari soal, yaitu ini mengambil keputusan memberikan bobot untuk setiap kriteria sebagai berikut. Jadi C1 25%. Nah, ini C1 nih yang pertama, C1 25%, yang kedua C2 15%, ada 30% sebagai kriteria ketiga, kriteria 4 25%, 5%. Nah, 1,1 ini dari hasil ini. Dari hasil normalisasi tadi, selanjutnya begitupun juga pada V2, V3, V4 tercalakan dan membuahkan hasil bahwa V1 memberikan hasil 1,122, ini 1,9175, ini 0,8575, ini 1,0585. Jadi kesimpulannya kita bisa lihat dari tabel proses perankingan ini bahwa nilai yang terbesar dari sini yaitu adalah V2. V2 ini apa? V2 ini ya tadi dari A2. A2 itu apa? A2 ini membeli tanah untuk membangun gudang baru. Jadi sebuah perusahaan makan ringan XYZ akan menginvestasikan sisa usahanya dalam 1 tahun itu untuk membeli tanah untuk membangun gudang baru. Ya A2 ya kan. Gudang barunya A1 tadi untuk barang. Jadi yang terpilih itu adalah A2 untuk membeli tanah untuk membangun gudang baru, ya kan? Yang kita semua bahwa perusahaan makanan ringan SM memilih atau mengambil keputusan untuk membeli tanah untuk membangun gudang baru. Jadi kita simpulkan jawabannya itu yang diambil itu adalah untuk dari nilai-nilai yang telah saya asumsikan ini menjadi hasil seperti ini, dan bahwa perusahaan makan ringan XYZ ini memilih V2 ini adalah untuk membeli tanah untuk membangun gudang baru. Oke, sekian dari saya. Ini jawaban saya, Maulana Rizky Septiaji. Terima kasih semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan tolong dimaafkan dan dibenarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.